Shalom saudara-saudari sekalian. Hari ini ayat firman Tuhan berbicara melalui Pengkhotbah 2 ayat 11 yang berbunyi, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Mungkin ketika kita membacanya muncul perasaan gelisah, tapi ternyata bukan Anda dan saya saja yang gelisah ketika membacanya. Di sebuah kelas, profesor memulai pelajarannya dengan mengatakan hal ini. Kalian harus sadari bahwa hidup ini di bawah matahari ini singkat, sia-sia, konyol. Jadi apa gunanya kalian sibuk belajar? Para mahasiswa pun menjawab. Salah satunya menjawab, "Loh, Prof, bukankah kita bayar mahal untuk kuliah agar bisa beri kontribusi bagi dunia untuk memberi pengaruh positif untuk hidup manusia?" Profesor pun menjawab, "Mau sehebat apapun prestasimu, kamu akan dilupakan juga dalam 3 generasi. Coba, apakah kalian ingat prestasi orang tua dari kakek nenek kalian? Kemungkinan 2% kalian akan diingat dan punya kontribusi seperti Steve Jobs, Nelson Mandela, tapi setelah mereka meninggal pun sisa buku-buku sejarah dan biografi yang hanya dibaca 0,2% penduduk dunia. Lalu dengan jumlah sedikit itu, apakah kalian masih berpikir bahwa hidup ini bermakna seperti yang kalian maksud?" Salah satu mahasiswa pun menjawab, "Kalau begitu, untuk apa kita capek-capek kuliah?" Profesor menjawab, "Supaya kamu berhikmat. Minimal berhikmat kalau hidup itu tidak bermakna. Hanya orang bebal yang peduli akan hal itu. Kalian kuliah 3-4 tahun. Semakin tahu banyak, semakin tahu realitas hidup yang jahat dan kejam. Kalian tahu rumitnya kejahatan korupsi. Misalnya tidak hanya sudah mendarah daging loh, tapi sudah merupakan sistem dan budaya di seluruh negara. Lalu apakah hikmat kamu dapat menghapus korupsi? Adanya kamu semakin frustasi. Lalu buat apa belajar?" Salah satu mahasiswa pun menjawab, "Prof, Anda terlalu skeptis. Kalau kita punya gelar, bisa cari uang, lalu kaya. Dunia tidak adil. Saya sih tidak peduli. Yang penting saya bisa menikmati dunia dengan harta saya." Profesor pun menjawab, "Oke, kamu kaya dan menikmati kekayaanmu. Memang itu baik. Saya sudah melewati semuanya itu. Dan semua itu percuma. Kenapa? Pertama, kamu tidak akan pernah puas. Sudah dapat, tapi cari yang lebih bagus. Cari yang lebih mewah, lebih cepat, lebih hebat. Dan akhirnya bosan. Kedua, kamu sulit untuk benar-benar menikmati. Karena mudah khawatir, iri, takut, kecewa, konflik, naik darah, stres, dan depresi. Ketiga, kamu bangun kekayaan 10 tahun, tapi bisa hilang dalam hanya sehari. Tsunami, gempa, pandemi, COVID, krisis finansial, semuanya itu melahap kekayaan manusia dalam sekejap. Dan terakhir, semua orang kaya, miskin, bodoh, pintar, jelek, rupawan, atau akhirnya semuanya mereka berakhir di bidang tanah kubur yang kecil. Untuk apa semuanya itu? Mendengar hal tersebut, mahasiswa di kelas semakin gelisah. Bahkan ada yang berbisik mengira profesor itu sudah gila. Hingga seorang mahasiswa berkata, "Prof, kalau hidup ini konyol, kenapa profesor masih ada di sini? Profesor sedang mengiring kita sekelas putus asa dan bunuh diri." Profesor pun menjawab, "Tentu tidak. Kalau kalian lihat hidup ini hanya sebagai hidup di bawah matahari, lihat hidup itu sendiri. Kalian terjebak pada perangkat dunia tanpa jendela. Itulah hidup di bawah kutukan dosa. Karena menggantikan cinta kepada pencipta, yakni Tuhan, dengan cinta pada ciptaan. Solusinya ada di atas matahari." Saudara,
Ayat yang telah kita baca mungkin terdengar suram atau terdengar sia-sia. Namun sesungguhnya pengkhotbah mengajak kita untuk melihat pada Allah, melihat pada pencipta, grand designer yang telah memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib. Mati untuk kita, menggantikan kesia-siaan kita agar kita memiliki harapan akan hidup yang kekal. Dia adalah Yesus. Lihatlah Dia, sang pengharapan dunia yang datang ke dalam dunia dan memberikan dirinya ditaklukkan kepada kesia-siaan, agar kita semua yang percaya tidak lagi hidup dalam kesia-siaan.